Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aga karebar lalengna ieu watue angka kapole kelompok EPA si bawas lauku Lufina Rasa Safira Wicaksono Fairuz Medila Hanifa, Syafa Tante Zahira, Fadila Merman, Nabila Kurniawan, Erna Matahari, Agil Tumansa, Muhammad Irfan. Maelo tarang kangeng ki kerajaan-kerajaan Islam ieu angka eri Sulawesi. Sejarah masuknya Islam di Sulawesi. Munculnya kerajaan Islam di Sulawesi tidak terlepas dari perdagangan yang berlangsung pada waktu itu. Ada beberapa kerajaan Islam di Sulawesi, seperti Kerajaan Gorontalo, Kerajaan Bone, Kerajaan Wajo, dan Sopeng, serta Kesultanan Buton. Islam masuk ke Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara pada abad ke-17, dibawa oleh para pedagang dan mubalik dari Sumatera, Jawa, dan Maluku. Di Sulawesi Selatan, Kerajaan Gorontalo menjadi kerajaan Islam pertama pada tahun 1605 dan kerajaan Gorontalo paling terkenal. Kerajaan Gorontalo merupakan kerajaan bercorak Islam terbesar di Sulawesi Selatan. Kerajaan Gorontalo berdiri sekitar abad ke-16. Kerajaan Gorontalo dikenal juga dengan Kerajaan Makassar. Kerajaan Gorontalo adalah kerajaan gabungan dari Kerajaan Goa serta Kerajaan Talo yang dimiliki oleh dua bersaudara. Pada pemerintahan Raja Daeng Matandre Karaeng Tuma Parisi Kalona, kedua kerajaan ini dipersatukan. Goa dan Talo bersatu atas dasar kesepakatan, sehingga rakyatnya tidak memihak siapapun namun memiliki dua raja yang masing-masing mempunyai wilayah kekuasaan. Di akhir abad ke-16, Sultan Alauddin menjadi raja pertama yang memeluk Islam di Kerajaan Gorontalo. Ini sekaligus penanda Kerajaan Gorontalo menjadi kesultanan. Raja Kerajaan Gorontalo, Daeng Matandre Karaeng Tumaparisi Kalona, yang tidak diketahui tahun awal beliau memimpin sampai 1546 Masehi, dan raja terakhirnya adalah Andi Kumala Andi Ijo pada tahun 2020 sampai saat ini. Masa kejayaan Kerajaan Gorontalo di bawah kepemimpinan Sultan Hasanuddin yang dikenal sebagai Ayam Jantan dari Timur, Kerajaan Makassar mencapai puncak kejayaannya. Keberhasilannya dalam mengelola perdagangan di wilayah Indonesia Timur menjadikan Makassar sebagai pusat ekonomi yang kuat. Di samping itu, Sultan Hasanuddin juga menunjukkan perhatiannya pada pengembangan kebudayaan Islam dan pendidikan, mengantarkan kerajaan ke masa keemasan di bidang sosial. Namun, kejayaan ini tidak berlangsung selamanya. Keberatan Sultan Hasanuddin terhadap campur tangan VOC atau VOC di Ambon yang mengganggu aktivitas perdagangan dan merugikan masyarakat, membawanya pada perlawanan terhadap penjajah. Sayangnya, Belanda menggunakan strategi adu domba yang licik, memicu Perang Makassar dan ultimately mengantarkan kerajaan ke jurang keruntuhan. Peninggalan Kerajaan Gorontalo. Yang pertama ada Masjid Tua Katangka, yang kedua Benteng Rotterdam, yang ketiga Benteng Somba Opu, dan yang keempat Bala Lompoa. Kerajaan Wajo didirikan sekitar tahun 1399 di wilayah Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Penguasanya disebut Raja Wajo dan merupakan kelanjutan dari kerajaan sebelumnya, yaitu Cinotabi. Ada tradisi lisan Paupori Kadong yang mengisahkan terbentuknya Wajo melalui pernikahan Putri Luwu Wetadampali dengan putra Arumpone Bone di Tosora. Tradisi lisan lainnya adalah kisah Labandra, seorang pangeran Sopeng yang merantau ke Sajuanging dan membuka tanah di Cinotabi. Sejarah Wajo berbeda dengan sejarah kerajaan lain yang umumnya memulai kerajaannya dengan kedatangan Tomanurun. Menurut Lontara Sukuna, sejarah awal Wajo dimulai dengan pembentukan komunitas di pinggir Danau Lampulung. Disebutkan bahwa orang-orang dari berbagai daerah, utara, selatan, timur, dan barat berkumpul di pinggir Danau Lampulung. Mereka dipimpin oleh seseorang yang tidak diketahui namanya yang digelari dengan Puang Ri Lampulung. Puang Ri Lampulung dikenal sebagai orang yang bijak, mengetahui tanda-tanda alam dan tata cara bertani yang baik. Adapun penamaan Danau Lampulung dari kata Sipulung yang berarti berkumpul. Komunitas Lampulung terus berkembang dan memperluas wilayahnya hingga ke Saebawi. Setelah Puang Ri Lampulung meninggal, komunitas ini cair.
hingga tiba seseorang yang memiliki kemampuan sama dengannya, yaitu Puang Ri Timpenggeng di Boli. Komunitas ini kemudian hijrah dan berkumpul di Boli. Komunitas Boli terus berkembang hingga meninggalnya Puang Ri Timpenggeng. Setelah itu, putra mahkota Kerajaan Cina dan Kerajaan Mampu Lapaoke mendirikan Kerajaan Sinotabi. Adapun urutan Arung Sinotabi yaitu Arung Sinotabi I digantikan oleh We Pananggareng sebagai Arung Sinotabi II. Weten Risui menjadi Arung Sinotabi III, digantikan oleh Lapatiroi sebagai Arung Sinotabi IV. Laten Ribali dan Laten Ritipe diangkat sebagai Arung Sinotabi V setelah Lapatiroi. Akarunggeng Sinotabi kemudian bubar dan penduduknya membentuk Liputelu Kajurue di Boli. Laten Rita menguasai wilayah Majauleng, Laten Ripeka menguasai wilayah Sabamparu, dan Lamatareng menguasai wilayah Takalala. Ketiganya adalah sepupu satu kali Laten Ribali. Laten Ribali itu sendiri setelah kekosongan Sinotabi membentuk kerajaan baru disebut Akarunggeng Ripenrang dan menjadi Arung Perang pertama. Ketiga sepupunya kemudian meminta Laten Ribali agar bersedia menjadi raja mereka. Melalui perjanjian Asijancingeng Ri Majauleng, maka dibentuklah kerajaan Wajo. Laten Ribali diangkat sebagai raja pertama bergelar Batara Wajo. Ketiga sepupunya bergelar Padanreng yang menguasai wilayah distrik yang disebut Limpo. Laten Rita menjadi Pandangreng Ri Majauleng yang kemudian berubah menjadi Padanreng Betempola pertama. Laten Ripeka menjadi Padanreng Sabamparu yang kemudian menjadi Padanreng Talon Tenreng. Terakhir Lamatereng menjadi Padanreng Tritakalala menjadi Padanreng Tua. Keruntuhan 1754 pada akhir pemerintahan Lama Dukeleng, Wajo mengalami penggolakan yang berlangsung hingga abad ke-18. Memasuki abad ke-19, Islam semakin mengakar kuat di Wajo. Namun kemelut di kerajaan belum kunjung usai karena anggota dewannya tidak dapat bersepakat untuk memilih Agung Matua yang baru. Sampai pada 1905, Kerajaan Wajo akhirnya takluk kepada Belanda dan menyerahkan semua urusannya kepada pemerintah kolonial. Peninggalan Kerajaan Wajo, bangunan musalah, bangunan gudang amunisi, benteng Tolosora, makam Lama Dukeleng. Kesultanan Buton. Kesultanan Buton terletak di Kepulauan Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara. Pada zaman dahulu terdapat Kerajaan Buton yang kemudian berubah menjadi Kesultanan Buton. Nama Pulau Buton sudah dikenal sejak zaman pemerintahan Majapahit, seperti yang disebut dalam Sumpah Palapa oleh Pati Gajah Mada. Empu Prapanca juga menyebut Pulau Buton dalam Kakawin Nagara Kertagama. Kerajaan Bone di Sulawesi pertama kali menerima Islam dari Datuk Ribadang pada tahun 1605 Masehi. Sayyid Jamaluddin Al-Kubra tiba di Pulau Buton pada tahun 815 Hijriah atau 1412 Masehi dan diundang oleh Raja Mulai Sagia Igola. Syekh Abdul Wahid bin Syarif Sulaiman Al-Fatani dari Johor mengislamkan Raja Buton ke-6 pada tahun 948 Hijriah atau 1538 Masehi. Pendapat mengenai asal-usul Islam di Buton berasal dari Johor atau Ternate. Orang Melayu telah lama sampai di Pulau Buton dan bahasa Melayu digunakan di sana. Orang Melayu dan Buton tinggal di Pulau Buton dan pandai belayar. Orang Buton merantau ke seluruh dunia Melayu dengan perahu berukuran kecil yang dapat menampung 5 orang dan perahu yang besar dapat memuat barang sekitar 150 ton. Kerajaan Buton menjadi kerajaan Islam pada masa pemerintahan Raja Buton ke-6.
timbang-timbangan atau Laki Laponto atau Halu Oleo Raja Buton diislamkan oleh Syekh Abdul Wahid bin Syarif Sulaiman Al-Fatani dari Johor. Syekh Abdul Wahid bin Syarif Sulaiman Al-Fatani tinggal di Johor sebelum pindah ke Adonara atau NTT bersama istrinya. Kemudian dia sekeluarga berhijrah ke Pulau Batu Atas di Buton. Di Pulau Batu Atas Buton, Syekh Abdul Wahid bertemu Imam Pasai yang kembali dari Maluku menuju Pasai. Imam Pasai menganjurkan Syekh Abdul Wahid pergi ke Pulau Buton dan menghadap Raja Buton. Setelah Raja Buton memeluk Islam, Syekh Abdul Wahid menambalkan Baginda menjadi Sultan Buton pada tahun 948 Hijriah atau 1538 Masehi. Sultan Halu Oleo dianggap sebagai Sultan Buton pertama dengan gelar Sultan atau Ulil Amri. Gelar khususnya adalah Sultan Kaimuddin, menunjukkan kuasa pendiri agama Islam. Raja-raja Kesultanan Buton. Yang pertama, Sultan Murhum Laki Laponto pada tahun 1491 sampai 1537 dengan gelar Sultan Kaimuddin. Dan raja terakhir yaitu Sultan Dr. Haji Laode Muhammad Ijad Manarfa MSC pada tahun 2013 sampai sekarang. Kerajaan Buton mengalami keruntuhan pada awal tahun 1637 karena perjanjian Kerajaan Buton dengan Pot. Isi dari perjanjian tersebut berisikan Pot akan membantu melindungi Buton dari berbagai serangan musuh, sementara Pot diberikan izin menetap di wilayah Buton. Namun, perjanjian tersebut tidak berjalan dengan semestinya karena Pot memiliki niat buruk terhadap Pulau Buton yang memiliki lokasi strategis untuk menguasai jalur perdagangan di wilayah timur tersebut. Karena itu timbullah perang yang mengakibatkan banyak korban berjatuhan. Sayangnya, hasil dari perang tersebut membawa kemenangan untuk Pot. Kerajaan Bone. Bukti sejarah berdirinya Kerajaan Bone sangat sedikit, hanya mengandalkan dari tulisan-tulisan kuno yang terdapat dalam lentera. Kerajaan Bone didirikan oleh Manuruge Rimatajang pada 1330 Masehi. Sejarah masuknya Islam ke Kerajaan Bone berawal ketika kerajaan ini tidak dianggap sederajat oleh Kesultanan Goa. Kerajaan Bone baru akan dianggap setara apabila mau mengikuti Kesultanan Goa memeluk agama Islam. Raja Bone menolak persyaratan tersebut sehingga timbul peperangan di antara dua kerajaan ini. Dalam peperangan, Kerajaan Bone menyerah kalah dan akhirnya mau memeluk Islam yang kemudian diikuti oleh rakyatnya. Raja Bone pertama yang masuk Islam adalah Latenrirua yang bergelar Sultan Adam 1611 sampai 1616 Masehi. Sejak saat itu, Raja Bone dikenal giat mengajak rakyatnya untuk memeluk Islam. Raja-raja Kerajaan Bone. Pemimpin yang pertama yang dipimpin oleh Kerajaan Bone yang pertama adalah Manurungi Rimajatang dari tahun 1330 Masehi sampai belum diketahui. Dan pemimpin yang terakhir yang memimpin Kerajaan Bone yaitu adalah Lapa Benteng Matinroe Rimatuju pada tahun 1946 sampai 1951 Masehi. Kehidupan pemerintahan dalam bidang politik dan pemerintahan, Kerajaan Bone sangat menjunjung tinggi nilai demokrasi atau kedaulatan rakyat. Sistem demokrasi ini dibuktikan dengan dibentuknya Adepitue atau 7 orang pejabat rakyat yang bertindak sebagai penasehat raja. Selain itu, dalam penyelenggaraan pemerintahan kerajaan sangat mengedepankan azas kemanusiaan dan musyawarah. Kerajaan Bone juga banyak memetik saripati ajaran Islam dalam menghadapi kehidupan, perubahan, dan menjawab tantangan pembangunan. Masa keemasan Kerajaan Bone mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Arung Palaka, Sultan ke-15 yang bertakhta antara tahun 1672 sampai 1696 Masehi.
Di bawah kekuasaannya, Kerajaan Bone mampu memakmurkan rakyatnya dengan potensi yang beragam seperti dalam bidang pertanian, perkebunan, dan kelautan. Selain itu, kekuatan militernya semakin kuat. Setelah belajar dari kelemahnya pertahanan mereka saat kalah menghadapi Kerajaan Goa. Setelah jatuhnya Kesultanan Goa, Kerajaan Bone menjadi yang terkuat di Santero, Sulawesi. Bahkan sultan yang berkuasa berhasil mengajak Kesultanan Luwu, Sopeng, dan sejumlah negara kecil lainnya untuk bersekutu. Runtuhnya kerajaan. Kesultanan Bone mulai mengalami kemunduran setelah Sultan Ismail Muhtajuddin, raja ke-24, wafat pada tahun 1823 Masehi. Setelah itu kekuasaan dilanjut oleh Arung Datu pada tahun 1823 sampai 1835 Masehi. Arung Datu berusaha merevisi perjanjian Bongaya yang disepakati Kerajaan Goa dan VOC, hingga akhirnya memicu kemarahan Belanda. Belanda kemudian meluncurkan serangan hingga berhasil menduduki Kerajaan Bone. Sementara Arung Datu diasingkan. Dalam pengasingan, Arung Datu masih berupaya menyerang, tetapi usahanya selalu dapat ditumpaskan pasukan Belanda. Dule iyami bawang wedding upalet tukeng ngi. Tadam pengeng kamaraja naireko engka salakulaori pada idi maneng nenia engka adadaku tapasalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.